Mertua, suamiku, dan gundiknya diam-diam merayakan pernikahan di belakangku. Akan aku bakar rumah persembunyian mereka. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Setelah bertahun-tahun setia dan berkorban, dia menemukan kebenaran pahit. Suaminya diam-diam menikahi gundiknya dengan restu mertuanya. Dengan hati yang hancur, dia memutuskan untuk tidak tinggal diam. Keputusasaan berubah menjadi dendam, dan dia merencanakan tindakan pembalasan yang membara. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membakar rumah persembunyian mereka, simbol pengkhianatan yang tersembunyi. Sungguh teganya mereka. Mereka pikir dia akan diam? Kini, saatnya mereka merasakan kepedihan yang sama. Like, komen, dan subscribe untuk mengikuti kelanjutan kisah balas dendam yang penuh emosi dan ketegangan ini. Sebelum masuk ceritanya, Bunda absen dulu. Bunda dari daerah mana saja? Bagi yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar, amin. Namaku Altalias, seorang wanita yang selama ini dikenal sabar dan setia. Aku bukanlah tipe orang yang mudah meledak atau menuntut banyak dari hidupku. Sebagai istri, aku selalu berusaha untuk menjadi pendamping yang baik, istri yang mencintai tanpa syarat, dan menantu yang menghormati mertua dengan segala keterbatasanku. Aku percaya pada cinta, pada pernikahan, dan pada keluarga. Namun, takdir ternyata menyiapkan kejutan paling pahit dalam hidupku. Di mata orang lain, hidupku tampak sempurna. Suamiku, seorang pria yang awalnya penuh perhatian, selalu aku anggap sebagai pasangan hidup yang ideal. Dia bekerja keras, sering pulang larut, tapi aku selalu percaya padanya. Dan mertua, sosok yang tak pernah sekalipun menunjukkan tanda-tanda kebencian, seakan selalu ada untuk mendukung pernikahan kami. Namun, ada sesuatu yang berubah. Suamiku mulai menjauh. Senyuman yang dulu penuh cinta, kini terasa hambar dan kosong. Setiap kali aku mencoba bicara, ia selalu menutup diri dengan alasan pekerjaan. Mertuaku yang biasanya ramah, mulai lebih sering menghindari obrolan panjang denganku, seolah ada rahasia besar yang mereka sembunyikan. Sejak itulah, aku mulai merasakan ada yang tidak beres. Aku bukan wanita bodoh. Semua perubahan ini terlalu jelas untuk diabaikan. Hatiku mulai dipenuhi oleh kecemasan dan keraguan. Aku, Altalias, seorang wanita yang selama ini selalu berusaha berpikir positif, kini dipaksa untuk membuka mata pada kenyataan yang pahit. Apa yang mereka sembunyikan dariku? Aku tidak tahu pasti, tapi aku bertekad untuk mengetahuinya. Sesuatu yang besar dan kelam sedang terjadi di belakangku, dan aku berjanji, aku tidak akan tinggal diam. Di bab ini, Altalias mulai merasakan adanya pengkhianatan yang tak bisa ia biarkan begitu saja. Sosoknya sebagai istri yang penuh kasih mulai retak, digantikan oleh kecurigaan yang akan mengarah pada sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu seperti biasanya, matahari bersinar terik di atas langit, tapi entah kenapa suasana hatiku terasa mendung. Altalias, nama yang kuat dan unik itu seharusnya menggambarkan diriku sebagai wanita yang tegar, namun belakangan ini aku merasa lemah. Sesuatu di dalam diriku terus-menerus berbisik, mengatakan bahwa ada hal besar yang sedang terjadi tanpa sepengetahuanku. Aku berusaha mengabaikannya, tapi semakin hari, semakin nyata kecurigaan itu terasa. Sudah beberapa bulan terakhir, suamiku, Reno, semakin sulit ditemui. Pekerjaannya memang sering menuntutnya pulang larut malam, tetapi kali ini berbeda. Ada jarak yang tidak kasat mata di antara kami. Telepon genggamnya selalu ada di genggaman, dan dia sering keluar ruangan setiap kali mendapat pesan atau telepon misterius. Semua ini membuat hatiku semakin tidak tenang. Aku memutuskan untuk menyelidiki sendiri.
Tidak ada lagi alasan bagiku untuk hanya duduk diam di rumah, menunggu jawaban yang mungkin takkan pernah datang dari Reno. Aku harus tahu apa yang sedang terjadi. Pada suatu sore, saat Reno sedang mandi, aku nekat membuka ponselnya. Tentu saja, seperti yang kuduga, ponselnya terkunci dengan kata sandi yang baru saja diubah. Mengapa? Ada apa yang ia sembunyikan? Aku mencoba berbagai kombinasi angka yang mungkin, tapi semuanya salah. Hingga akhirnya, aku teringat tanggal ulang tahun kami. Kupikir Reno takkan menggunakan tanggal itu karena sudah terlalu klise, tapi ternyata tepat. Ponsel itu terbuka. Perasaanku campur aduk saat mulai melihat isi pesan di dalamnya. Tanganku gemetar saat membuka aplikasi pesan instan yang sering ia gunakan. Di sana ada banyak percakapan, tapi yang paling menonjol adalah pesan dari seseorang bernama Dina. Hatiku berdegup lebih kencang ketika melihat frekuensi mereka berkomunikasi. Pesan-pesan mesra, janji pertemuan, bahkan rencana perjalanan yang tak pernah ia ceritakan padaku. Mereka berbicara tentang hal-hal yang hanya akan dilakukan oleh pasangan rahasia. Lebih parahnya, di antara pesan-pesan itu, ada satu percakapan yang membuatku ingin berteriak. Reno dan Dina membahas sebuah perayaan kecil yang mereka rencanakan bersama mertua, ibunya Reno, Bu Ratna. Perayaan apa? Hatiku terasa seperti dihantam batu besar saat membaca detailnya. Mereka merencanakan pernikahan. Bukan hanya selingkuh. Suamiku, pria yang selama ini aku percayai, sedang bersiap untuk menikah diam-diam dengan wanita lain, dan dengan restu ibunya. Aku merasakan hawa panas di wajahku. Napasku tersengal. Aku berusaha keras untuk menenangkan diriku, tapi kenyataan ini terlalu pahit untuk diterima. Bu Ratna, yang selama ini kupikir menyayangiku seperti anak sendiri, ternyata ikut dalam pengkhianatan ini. Bagaimana bisa mereka merencanakan semua ini di belakangku? Apa yang telah kulakukan hingga mereka tega mengkhianatiku seperti ini? Air mata mengalir deras di pipiku, tetapi amarah yang mulai membakar di dalam diriku terasa lebih dominan. Aku takkan tinggal diam. Mereka mengira aku bodoh, bahwa aku takkan pernah tahu. Tapi aku bukan wanita lemah yang akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Aku, Altalias, akan menghancurkan rencana busuk mereka. Jika mereka pikir aku hanya akan diam, mereka salah besar. Rumah persembunyian mereka, tempat mereka akan merayakan kebahagiaan di atas penderitaanku, akan kubakar habis. Tidak ada yang bisa lolos dari amarah ini. Bab ini ditutup dengan keputusan Altalias untuk tidak lagi menjadi korban. Pengkhianatan yang dia temukan membuatnya berubah dari istri yang lembut menjadi sosok wanita yang bertekad balas dendam. Babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai, dan mereka yang telah menghancurkan hatinya akan menanggung akibatnya. Keesokan harinya, amarahku masih berkobar seperti api yang tak kunjung padam. Pagi itu, aku duduk di meja makan, menatap kosong ke arah cangkir kopi yang belum kusentuh. Pikiranku dipenuhi oleh rencana, dendam yang kini menguasai hatiku sepenuhnya. Reno berangkat bekerja lebih pagi dari biasanya, dan Bu Ratna tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka masih bermain dengan senyum palsu, seolah aku tidak tahu rahasia kotor yang mereka sembunyikan. Namun, kali ini aku sudah siap. Aku sudah memutuskan bahwa malam nanti, aku akan pergi ke tempat yang mereka sebut sebagai persembunyian. Sebuah rumah kecil di pinggiran kota, yang ternyata telah mereka siapkan untuk perayaan pernikahan terkutuk itu. Aku mendapatkan alamatnya dari salah satu pesan yang aku baca di ponsel Reno. Rumah itu adalah tempat mereka menyimpan semua kebahagiaan palsu mereka, dan aku bertekad untuk menghancurkannya, bersama dengan rencana busuk mereka. Hari itu terasa berjalan lambat.
Waktu seolah bersekongkol denganku, menambah beban penantianku. Aku terus berpura-pura di depan Bu Ratna, berbicara dengan suara datar dan melakukan rutinitas seperti biasanya. Tapi di dalam, hatiku sudah terbakar. Setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin memperkuat tekadku. Bagaimana bisa dia, seorang wanita yang seharusnya mengerti rasanya menjadi seorang istri, malah membantu anaknya menghancurkan rumah tangga kami? Malam pun tiba. Reno bilang dia akan pulang larut, seperti biasa, karena pekerjaan. Aku tersenyum palsu dan memberinya pelukan seperti seorang istri yang baik. Hatiku dingin. Setelah dia pergi, aku cepat-cepat bersiap. Jaket tebal, masker, dan tas kecil berisi bahan-bahan yang aku butuhkan. Ini bukan lagi tentang menangis atau meminta penjelasan. Ini tentang keadilan. Mereka telah merencanakan penghancuran hidupku. Jadi aku akan memastikan mereka juga merasakan kehancuran itu. Aku menuju ke rumah persembunyian itu. Lokasinya terpencil, dikelilingi pohon-pohon besar dan jauh dari keramaian. Begitu sampai, aku memarkir mobilku agak jauh agar tak terlihat. Aku berjalan mendekati rumah tersebut, memperhatikan lampu-lampu yang menyala dari jendela. Di sana, aku melihat Dina, wanita yang telah menghancurkan rumah tanggaku, bersama dengan Reno. Mereka tampak sedang menyiapkan sesuatu, mungkin dekorasi untuk perayaan mereka. Perutku terasa mual melihatnya, tapi aku tahu ini bukan saatnya untuk mundur. Dengan tenang, aku berjalan mengitari rumah itu, mencari titik di mana aku bisa mulai melaksanakan rencana. Kuambil korek api dari dalam tas, dan satu botol cairan mudah terbakar yang sudah kupersiapkan. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku akan membiarkan ini terjadi? Tidak. Aku sudah bertekad. Rumah ini akan menjadi simbol kejatuhan mereka. Aku mulai menyiramkan cairan itu di sekitar pintu belakang dan jendela. Tangan-tanganku bergerak cepat. Tak ada keraguan. Di kepalaku hanya ada satu pikiran, menghancurkan semuanya. Ketika aku selesai, aku berdiri di depan pintu dan memandang ke dalam. Mereka tertawa, tak menyadari apa yang akan terjadi. Dengan satu gesekan korek, api mulai menyala. Rumah itu langsung dilahap api, dengan cepat menjalar dari satu sisi ke sisi lainnya. Aku melangkah mundur, menyaksikan lidah-lidah api yang mulai menjilat dinding dan atap. Terasa ada kepuasan di dalam hatiku. Tapi bersamaan dengan itu, perasaan berat juga menyelimuti. Ini adalah keputusan yang tak bisa diambil kembali. Mereka harus merasakan akibat dari semua pengkhianatan ini. Dari dalam rumah, aku mulai mendengar suara teriakan. Dina dan Reno panik. Pintu terbuka dengan keras, dan mereka berlari keluar. Mereka tidak melihatku di balik bayang-bayang pepohonan, tapi aku bisa melihat wajah ketakutan mereka. Untuk pertama kalinya, mereka merasa tidak berdaya, sama seperti yang aku rasakan selama ini. Dari tempatku berdiri, aku hanya tersenyum. Akhirnya, mereka merasakan kepedihan yang telah lama kupendam. Tak ada lagi ruang untuk belas kasih dalam hatiku. Mereka pikir aku akan diam saja, tapi mereka salah. Aku, Altalias, bukan wanita yang akan menerima pengkhianatan dengan mudah. Rumah itu, simbol kebohongan mereka, kini musnah. Dan mereka, untuk pertama kalinya, sadar bahwa aku bukanlah orang yang bisa mereka permainkan. Bab ini menandai puncak dari keputusan Altalias untuk menghancurkan apa yang telah diambil darinya. Dengan rumah persembunyian terbakar dan Reno serta Dina terjebak dalam kekacauan, rencana balas dendamnya telah terlaksana. Namun, ini baru awal dari perjalanan panjang yang akan ia tempuh untuk mencari keadilan atas pengkhianatan yang telah terjadi.
Setelah kobaran api menghanguskan rumah persembunyian Reno dan Dina, aku menyelinap pergi dari tempat kejadian. Suara sirene pemadam kebakaran mulai terdengar dari kejauhan, namun aku sudah jauh sebelum mereka tiba. Aku pulang ke rumah seperti tidak terjadi apa-apa, menunggu dalam diam. Tapi di dalam diriku, gemuruh dendam itu belum mereda. Aku tahu ini belum selesai, dan aku belum sepenuhnya menang. Keesokan paginya, berita tentang kebakaran itu langsung menghiasi halaman utama koran lokal. Rumah terkelam di pinggir kota terbakar hebat. Diduga ada unsur kesengajaan. Begitu judulnya. Aku membaca artikel itu dengan tenang sambil meminum kopi pagi. Bu Ratna yang duduk di seberang meja hanya berkomentar ringan tentang kejadian tersebut. Tidak menyadari bahwa semua ini ada kaitannya dengan anaknya, Reno. Dia tidak tahu, tapi aku tahu. Aku melihat Reno pulang dengan wajah pucat malam itu. Wajah yang biasanya dingin kini dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Dia tidak tahu harus berkata apa ketika aku bertanya, "Kamu baik-baik saja? Kamu terlihat sangat cemas." Dia hanya menggeleng, tidak menjawab. Aku bisa merasakan ketegangannya, ketakutannya bahwa rahasia kotornya akan segera terungkap. Namun aku diam. Biarkan dia merenungi apa yang telah terjadi. Seminggu berlalu setelah kejadian itu, dan aku tahu Reno mulai menyadari bahwa aku mungkin tahu lebih banyak dari yang dia kira. Dia semakin sering menatapku dengan pandangan curiga, seolah-olah menunggu kapan aku akan mengkonfrontasinya. Tapi aku tidak melakukannya. Aku biarkan dia tersiksa dalam ketidakpastian, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya hidup dalam kebohongan. Suatu malam, aku mendengar suara telepon Reno berdering di kamar. Penasaran, aku mengendap-endap mendekat untuk mendengarnya. Dari balik pintu, aku mendengar suara Dina di seberang sana. Dia berbicara pelan, jelas dalam keadaan panik. "Reno, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Bagaimana kalau Altalias tahu semuanya? Bagaimana kalau dia tahu soal pernikahan kita yang hampir terjadi? Apa yang akan kita lakukan?" Jantungku berdegup kencang mendengar percakapan itu. Jadi benar, mereka memang merencanakan pernikahan itu di belakangku. Namun, aku tetap diam, menunggu saat yang tepat. Aku tahu, ini belum waktunya untuk konfrontasi terbuka. Aku butuh rencana yang lebih matang untuk menjatuhkan mereka sekaligus. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk bertemu dengan Bu Ratna secara pribadi. Aku tahu dia terlibat dalam semua ini, dan aku ingin memastikan dia tahu bahwa aku sudah tidak bisa dibodohi lagi. Kami bertemu di sebuah kafe yang cukup sepi. Suasana dingin di antara kami terasa nyata. "Ada apa, Altalias? Kenapa tiba-tiba ingin bertemu dengan ibu?" tanyanya dengan nada lembut, seperti biasa. Aku tersenyum tipis. "Bu, kita berdua tahu kenapa kita di sini," jawabku tegas. Tatapanku langsung menembus matanya. Dia terdiam, ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi waspada. "Aku tahu tentang Reno dan Dina. Aku tahu tentang rencana kalian. Aku tahu kalian merencanakan pernikahan di belakangku." Bu Ratna terperanjat, mencoba menyembunyikan keterkejutannya, tetapi jelas sudah terlambat. "Altalias, kamu pasti salah paham," katanya berusaha membela diri. "Itu hanya sebuah kesalahpahaman." Aku memotongnya. "Jangan bohong lagi, Bu. Aku tahu semuanya." Aku melihat pesannya. "Aku tahu kalian merencanakan semuanya dengan diam-diam. Tapi tahukah kalian apa yang aku lakukan?" Aku mencondongkan tubuh ke arahnya, berbicara pelan tapi penuh makna.
Aku membakar rumah persembunyian kalian. Dan itu baru awal. Bu Ratna terdiam. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak menyangka bahwa aku sejauh ini sudah mengetahui semua rahasianya. Ketakutan mulai terlihat di wajahnya. Dan itu memberiku kepuasan yang aneh. Aku bukan wanita bodoh, Bu. Dan aku tidak akan diam saja membiarkan kalian menghancurkan hidupku. Setelah pertemuan itu, aku tahu bahwa Bu Ratna akan segera berbicara dengan Reno. Mereka pasti panik, tahu bahwa aku bukan hanya sekadar tahu, tetapi juga siap untuk menghancurkan mereka. Dan benar saja, malam itu Reno langsung pulang dengan wajah penuh kekhawatiran. Dia mencoba memulai percakapan. Tapi kali ini aku yang mengendalikannya. Jadi, kamu dan Dina ingin menikah, ya? Tanyaku dingin, sambil menyilangkan tangan di depan dada. Reno terdiam, matanya membelalak. Aku bisa jelaskan, Altalias. Tidak perlu menjelaskan, potongku. Aku sudah tahu semuanya. Kalian merencanakan ini di belakangku. Dan ibumu bahkan ikut membantu. Kalian pikir aku akan terus diam? Dia menatapku dengan campuran rasa bersalah dan ketakutan. Aku minta maaf, Altalias. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Aku hanya... Kamu hanya apa? Bosan? Ingin sesuatu yang baru? Suaraku semakin tajam. Aku sudah memberimu segalanya, Reno. Aku percaya padamu. Dan ini yang kamu balas? Dengan menikahi wanita lain di belakangku. Reno tertunduk, tak bisa menjawab. Aku tahu dia tidak punya alasan yang cukup baik untuk semua pengkhianatan ini. Ini belum selesai, Reno, kataku sambil menatap tajam ke arahnya. Kamu dan Dina mungkin bisa mengelabui orang lain, tapi aku akan memastikan kalian tidak bisa lari dari akibatnya. Bab ini berakhir dengan ketegangan yang semakin memuncak. Altalias kini telah menghadapi kenyataan, dan Reno serta Bu Ratna mulai merasakan dampak dari aksi balas dendamnya. Namun, ini baru awal dari perang yang lebih besar, di mana Altalias tidak akan berhenti sampai semua yang menghancurkan hidupnya merasakan kejatuhan yang sama. Setelah konfrontasi dengan Reno di malam yang penuh ketegangan itu, aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi bersembunyi dalam bayang-bayang. Ini saatnya perang terbuka. Mereka pikir aku akan diam setelah tahu tentang perselingkuhan dan pernikahan rahasia itu. Tapi mereka salah besar. Aku telah memulai api, dan sekarang aku akan membakar semua yang mereka coba sembunyikan. Keesokan paginya, aku mendapati Reno tampak lebih gugup dari biasanya. Dia terus memandangi ponselnya, mungkin berharap ada pesan dari Dina atau Bu Ratna tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tapi aku tidak memberinya waktu untuk menyusun rencana. Sarapan sudah siap, kataku dengan tenang. Meskipun di dalam hatiku, dendam terus membara. Aku tahu, setiap gerakan Reno hari itu adalah bagian dari rencananya untuk mencoba menyelamatkan diri, tapi tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dan gundiknya dari api kemarahanku. Sepanjang hari, aku sibuk dengan rencana berikutnya. Aku mulai menghubungi beberapa kenalanku, memastikan bahwa informasi tentang kebakaran rumah persembunyian Reno dan Dina mulai tersebar lebih luas. Aku tahu Reno dan Dina akan panik, karena semakin banyak orang yang tahu tentang hubungan terlarang mereka, semakin sulit bagi mereka untuk menyembunyikannya. Sore itu, teleponku berdering. Bu Ratna. Aku menatap layar sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. Suaranya terdengar tergesa-gesa dan cemas. Altalias, kita harus bicara, katanya dengan nada memohon. Ini tidak bisa berlanjut seperti ini. Kita bisa mencari solusi, menyelesaikan semuanya secara baik-baik. Aku tertawa kecil, mencengkeram gagang telepon lebih erat.
Bu, tidak ada yang baik-baik saja di sini. Kalian sudah melampaui batas. Dan sekarang kalian ingin semuanya kembali seperti semula? Tidak ada jalan kembali. Altalias, kumohon, pikirkan baik-baik. Desaknya lagi. Reno, dia masih suamimu. Dina, dia hanya salah paham. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tidak tahu apa yang mereka lakukan? Tanyaku dengan nada tajam. Bu Ratna, kalian semua tahu persis apa yang kalian lakukan. Kalian mengkhianati aku. Dan sekarang kalian meminta belas kasihan? Jangan harap. Telepon ditutup dengan kasar. Dan aku merasa puas. Sudah waktunya mereka tahu bahwa aku tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Aku sudah kehilangan banyak. Tapi aku tidak akan kehilangan harga diriku. Aku sudah terlalu lama diam, dan sekarang, setiap langkah mereka adalah bagian dari kehancuran yang aku ciptakan. Malamnya, ketika Reno pulang, aku menatapnya dengan penuh kebencian yang terpendam. Dia duduk di ruang tamu, terlihat gelisah. Aku tahu dia merasa terpojok, dan itu adalah posisi yang sangat baik bagiku. Aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Kamu kelihatan stres, Reno. Aku mulai bicara. Suaraku dingin namun menusuk. Ada yang mau kamu ceritakan? Dia menoleh. Matanya penuh keraguan. Altalias, aku minta maaf. Katanya pelan. Semua ini tidak seharusnya terjadi. Aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya tanpa emosi. Maaf. Kamu pikir permintaan maaf akan menghapus semuanya? Kamu pikir aku akan memaafkanmu begitu saja setelah kamu menikah di belakangku? Dia terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Aku tahu dia merasa bersalah, tapi itu tidak cukup. Aku ingin lebih. Aku ingin melihatnya hancur, seperti dia telah menghancurkan hidupku. Reno, kamu pikir aku bodoh? Tanyaku dengan dingin. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu dan Dina rencanakan? Bahkan ibumu ikut membantu kalian. Dan sekarang, kamu datang padaku, memohon maaf. Dia menundukkan kepala, suaranya bergetar. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tertawa dingin. Memperbaiki? Reno, ini tidak bisa diperbaiki. Kamu sudah mengkhianatiku, dan aku sudah membuat keputusan. Dia menatapku dengan ketakutan. Apa yang kamu maksud? Aku berdiri, menatapnya lurus ke mata. Aku akan menghancurkan kalian semua. Kamu, Dina, dan ibumu. Tidak akan ada lagi tempat bagi kalian untuk bersembunyi. Aku akan membuat semua orang tahu siapa kalian sebenarnya. Mata Reno melebar. Ketakutan yang nyata mulai muncul di wajahnya. Altalias, tolong jangan lakukan ini. Terlambat, Reno, kataku tegas. Kamu sudah memilih jalur ini, dan sekarang kamu harus menghadapi akibatnya. Setelah itu, aku melangkah keluar dari ruangan, meninggalkannya dalam ketakutan dan penyesalan. Tapi bagiku, itu tidak cukup. Aku ingin lebih. Aku ingin mereka semua merasakan apa yang aku rasakan. Dan aku akan pastikan bahwa itu terjadi. Pada hari-hari berikutnya, aku mulai bergerak cepat. Aku menyebarkan kabar tentang pernikahan rahasia Reno dan Dina ke teman-teman kami, memastikan semua orang tahu tentang pengkhianatan mereka. Setiap gosip yang beredar semakin membuat mereka terpojok, dan itu hanya awal dari rencanaku. Dina mulai merasa tekanan yang sama. Dia menghubungi Reno beberapa kali, menangis, memohon agar dia bisa keluar dari situasi ini.
Tapi Reno sudah terjebak. Tidak ada jalan keluar. Mereka sudah memilih untuk mengkhianatiku, dan sekarang mereka harus menghadapi konsekuensinya. Puncaknya terjadi ketika aku menerima undangan dari salah satu kenalan lama kami, seorang pengusaha kaya yang sering mengadakan pesta besar. Aku tahu Dina akan hadir di sana, dan ini adalah kesempatan sempurna untuk mengungkapkan semuanya di depan umum. Malam pesta tiba. Aku berjalan dengan tenang, mengenakan gaun hitam yang elegan. Semua mata tertuju padaku saat aku memasuki ruangan, dan aku melihat Reno dan Dina di sudut, tampak tidak nyaman. Aku tersenyum tipis, tahu bahwa momen kehancuran mereka sudah dekat. Dengan anggun, aku mendekati mereka, membuat seolah-olah aku tidak tahu apa-apa. Namun, saat semua orang berkumpul, aku berdiri di tengah ruangan dan dengan lantang berkata, "Aku ingin memperkenalkan kalian pada dua orang yang paling istimewa di sini. Suamiku, Reno, dan wanita yang baru saja hampir menikah dengannya, Dina." Ruangan menjadi hening. Semua orang terkejut. Dina terdiam dengan wajah pucat, sementara Reno terlihat seperti ingin lari. Tapi tidak ada jalan keluar. Perang ini telah dimulai, dan aku tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar hancur. Malam pesta itu adalah permulaan dari kehancuran Reno dan Dina. Ketika semua mata terarah pada mereka di ruangan yang hening, aku tahu bahwa langkah pertama dari balas dendamku telah berhasil. Tapi itu belum cukup. Mereka harus merasa seluruh dunia runtuh di sekitar mereka, sebagaimana mereka telah meruntuhkan hidupku. Dina terdiam, wajahnya memucat. Reno terlihat begitu terpukul, seperti tidak tahu harus berbuat apa. Namun, itu hanya awal. Saat pesta itu selesai, rumor tentang pengkhianatan mereka menyebar lebih cepat dari yang kubayangkan. Semua orang di lingkaran sosial kami mulai membicarakan mereka dengan nada sinis. Tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Dina mencoba menghubungiku beberapa kali setelah malam itu, memohon untuk bertemu. Dia ingin berbicara, beralasan bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi aku tidak peduli. Sejak awal, Dina adalah teman dekatku, dan pengkhianatannya terasa jauh lebih menyakitkan daripada yang lainnya. Aku tidak akan memberikan belas kasihan pada seseorang yang telah menghancurkan persahabatan kami dengan cara seperti itu. Beberapa hari setelah pesta, Reno mulai tampak lebih tertekan. Dia jarang bicara padaku, dan kalaupun dia ada di rumah, wajahnya selalu penuh dengan kecemasan. Mungkin dia tahu bahwa aku sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Suatu pagi, saat Reno sedang mandi, aku melihat ponselnya tergeletak di meja. Ada pesan dari Dina. Isi pesannya jelas. Mereka sedang menyusun rencana untuk keluar dari kota dan melarikan diri dari masalah ini. Dina mengusulkan agar mereka tinggal di sebuah rumah terpencil milik salah satu kerabatnya di pinggiran kota, jauh dari gosip dan pandangan orang-orang. Tempat persembunyian itu menjadi jalan keluar terakhir mereka dari rasa malu yang mereka alami. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku sudah selangkah lebih maju. Aku sudah mendengar tentang rumah tersebut dari salah satu kerabat Dina yang tidak sengaja menyebutkannya. Sebuah rumah kecil yang tersembunyi di dalam hutan, tempat di mana mereka berencana untuk menghindari dunia luar dan memulai hidup baru bersama. Itu bukan hanya tempat persembunyian, tetapi simbol dari pelarian mereka. Mereka pikir dengan pergi ke sana, mereka bisa membuang semua dosa dan pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Malam itu, ketika Reno pergi keluar untuk bertemu dengan Dina, aku mengemasi tas kecilku. Tidak ada yang tahu rencanaku. Bahkan Reno pun tidak curiga. Aku tahu alamat rumah persembunyian mereka, dan aku siap untuk bertindak. Dengan tekad kuat, aku menyewa mobil dan berkendara menuju rumah itu di tengah malam. Jalanan yang gelap dan sepi semakin memperkuat tekadku.
Tidak ada yang bisa menghentikan rencanaku sekarang. Setelah beberapa jam berkendara, akhirnya aku sampai di rumah tersebut. Tepat seperti yang kuduga, rumah itu berada jauh di tengah hutan, dikelilingi oleh pepohonan yang lebat dan hampir tidak terlihat dari jalan utama. Aku memarkir mobil sedikit jauh, lalu berjalan kaki menuju rumah itu. Setiap langkahku terasa semakin ringan, seakan beban yang selama ini menghimpitku perlahan-lahan menghilang. Ketika aku sampai di depan pintu rumah itu, suasana sunyi menyelimuti. Rumah tampak kosong, tapi aku tahu itu hanya soal waktu sebelum Dina dan Reno datang ke sini. Aku tidak menunggu mereka. Aku sudah membawa semua yang kubutuhkan, bensin dan korek api. Aku berjalan mengelilingi rumah dengan tenang, menyiram bensin di setiap sudut dinding kayu tua itu. Tanganku gemetar bukan karena takut, melainkan karena kegembiraan yang aneh. Setelah selesai, aku berdiri sejenak di depan pintu masuk, menikmati keheningan yang akan segera pecah oleh kobaran api. Ini adalah akhir dari tempat persembunyian mereka, akhir dari semua rahasia yang mereka sembunyikan. Dengan satu gerakan cepat, aku menyalakan korek api dan melemparkannya ke arah dinding yang telah basah oleh bensin. Dalam hitungan detik, api mulai menjalar, menjilat dinding dan atap rumah itu. Kobaran api semakin besar, memakan setiap sudut rumah yang penuh dengan dosa dan pengkhianatan. Aku berdiri di kejauhan, menyaksikan rumah itu terbakar. Rasanya seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Aku tidak merasa bersalah. Mereka pantas mendapatkan ini. Reno, Dina, bahkan Bu Ratna, mereka semua bersekongkol di belakangku, dan sekarang mereka harus menanggung akibat dari perbuatan mereka. Saat api terus berkobar, aku berbalik dan berjalan menuju mobilku. Aku tahu apa yang telah kulakukan, dan aku tidak menyesal sedikit pun. Di dalam hatiku, aku merasa lega. Mereka mengira aku bodoh dan tidak akan berbuat apa-apa. Tapi sekarang mereka tahu, aku bukan perempuan yang bisa mereka permainkan. Ketika aku kembali ke kota, berita tentang kebakaran itu mulai menyebar. Orang-orang mulai bertanya-tanya tentang apa yang terjadi, tapi aku tetap tenang. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan aku tidak berencana untuk mengungkapkan apapun. Reno dan Dina mungkin akan segera tahu, tapi itu sudah terlambat. Semuanya sudah hancur. Pada akhirnya, aku berdiri sebagai pemenang. Aku telah mengembalikan harga diriku, dan mereka akan terjebak dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Dan sekarang, tinggal menunggu waktu sampai Reno dan Dina muncul untuk menghadapi kenyataan pahit yang telah kusiapkan untuk mereka. Keesokan paginya, berita tentang kebakaran rumah di pinggir hutan itu menyebar luas di media lokal. Aku mendengarkan berita itu di radio saat sarapan, tersenyum tipis. Tidak ada yang menyadari keterlibatanku, dan aku merasa lega. Itu hanya awal dari kejatuhan Reno dan Dina, dan aku menantikan saat mereka menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatan mereka. Beberapa jam kemudian, Reno pulang ke rumah dengan wajah pucat. Aku menatapnya tanpa ekspresi, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Rumah di hutan terbakar, katanya dengan suara gemetar, duduk di hadapanku di meja makan. Aku mengangkat alis, berpura-pura terkejut. Rumah apa? Rumah tempat aku dan Dina. Suaranya memudar, seolah-olah dia baru menyadari kesalahannya dengan menyebutkan nama Dina di depanku. Aku menahan senyum yang ingin meledak. Oh, rumah itu, kataku, memasang ekspresi prihatin. Bagaimana bisa terbakar? Reno hanya menggeleng, tidak mampu menjelaskan. Dalam hatinya, dia mungkin tahu bahwa itu bukan kebetulan, tetapi dia terlalu takut untuk menuduhku secara langsung.
Dia mulai menyadari bahwa tindakannya selama ini tidak akan luput dari balas dendam. Beberapa hari berlalu setelah kebakaran, dan hubungan Reno dengan Dina mulai retak. Tekanan dari gosip yang menyebar di masyarakat semakin memperburuk keadaan mereka. Dina bahkan mulai menghindari Reno, merasa bahwa hubungan mereka sudah terlalu berisiko untuk dilanjutkan. Orang-orang mulai mengucilkannya, menolak berbicara dengannya, dan menuduhnya sebagai perempuan penggoda. Suatu hari, saat aku sedang berada di ruang tamu, ponsel Reno berdering. Itu dari Dina. Reno terlihat ragu, tetapi dia akhirnya mengangkat panggilan itu. Aku bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. "Dina, kita harus berhenti bertemu untuk sementara waktu," kata Reno dengan nada putus asa. "Apa? Kau bercanda?" Dina terdengar marah. "Kau ingin meninggalkanku sekarang, setelah semua yang terjadi?" "Bukan begitu, tapi semuanya sudah semakin rumit. Orang-orang mulai curiga. Aku tidak ingin menghancurkan semuanya." "Reno, kau pengecut!" Dina berteriak di telepon, sebelum memutus sambungan dengan kasar. Reno duduk di sofa, wajahnya semakin kusut. Dia menatapku sejenak, mungkin berharap aku akan bersikap lembut padanya, tetapi aku hanya menatap kosong, membuatnya merasa semakin terasing. Hubungan Reno dan Dina semakin memburuk setelah percakapan itu. Dina mulai menyalahkan Reno atas semua yang terjadi. Mereka mulai bertengkar setiap kali bertemu. Setiap kali Reno pulang dari pertemuan dengan Dina, wajahnya semakin lesu, seolah-olah dia sudah menyerah pada segalanya. Sementara itu, aku tetap diam, menikmati bagaimana kehidupan Reno perlahan hancur di hadapanku. Dia telah memilih jalannya sendiri, dan aku tidak akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya dari kehancuran itu. Puncaknya terjadi ketika Reno kembali ke rumah suatu malam dengan luka di wajahnya. Aku terkejut melihatnya begitu babak belur. "Apa yang terjadi?" tanyaku, meskipun aku sudah bisa menebak jawabannya. "Dina, dia menyerangku," jawab Reno dengan suara lemah. Wajahnya penuh rasa sakit dan ketidakpercayaan. "Dia bilang aku menghancurkan hidupnya." Aku menahan tawa di dalam hati. Dina pasti sudah tidak tahan lagi dengan tekanan dan rasa malu yang dialaminya. Reno, yang dulunya begitu bangga dengan hubungannya dengannya, sekarang menjadi korban amarah Dina sendiri. Malam itu, aku tidur dengan perasaan puas. Reno telah mendapatkan apa yang pantas dia terima, dan Dina juga merasakan akibat dari pengkhianatannya. Hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Aku tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan segalanya. Keesokan paginya, saat Reno tertidur karena kelelahan, aku mengemasi barang-barangku. Aku mengambil tas kecil, mengisi dengan pakaian dan beberapa barang penting. Aku tidak akan tinggal di sini lagi. Aku sudah merencanakan untuk pergi jauh, meninggalkan semua kekacauan ini di belakangku. Reno dan Dina boleh terus terjebak dalam masalah mereka sendiri, tetapi aku akan memulai hidup baru yang lebih baik tanpa mereka. Sebelum pergi, aku menulis surat singkat untuk Reno. "Reno, ini adalah akhir dari segalanya. Kau telah membuat pilihan, dan sekarang kau harus hidup dengan konsekuensinya. Aku tidak akan ada di sini untuk menyelamatkanmu atau untuk memperbaiki kesalahanmu. Hidupmu sekarang adalah tanggung jawabmu sendiri. Jangan pernah mencariku. Aku tidak akan pernah kembali." Aku meletakkan surat itu di meja samping tempat tidur, memastikan Reno akan melihatnya begitu dia bangun. Aku keluar dari rumah dengan tenang, tanpa menoleh ke belakang. Rasanya seolah-olah aku akhirnya bebas dari semua beban yang telah mengikatku selama ini. Ketika aku berjalan menuju mobil, udara pagi terasa begitu segar,
Seolah-olah dunia ini penuh dengan kemungkinan baru. Tidak ada lagi Reno, tidak ada lagi Dina. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang tidak lagi relevan dalam hidupku. Aku menyalakan mobil dan mulai mengemudi, menjauh dari rumah yang pernah menjadi tempat segala rasa sakit dan pengkhianatan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasakan kedamaian. Aku tahu hidupku tidak akan mudah setelah ini, tapi aku siap. Aku sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun yang akan datang. Balas dendamku sudah selesai, dan sekarang waktunya untuk memulai hidup baru, dengan kepala tegak dan hati yang bebas. Aku meninggalkan rumah itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan, sebuah campuran antara kebebasan, kelegaan, dan sedikit ketidakpastian tentang masa depan. Namun, satu hal yang pasti, aku sudah keluar dari hidup Reno, dan tidak ada yang bisa membuatku kembali. Jalanan pagi itu sepi, dan udara dingin terasa menyegarkan di wajahku. Rasanya seperti aku meninggalkan semua beban yang selama ini mengekangku. Saat berkendara, pikiranku melayang-layang pada semua yang sudah aku lalui. Dari pengkhianatan Reno, kebohongan Dina, hingga rencana balas dendam yang akhirnya berhasil aku eksekusi. Aku berhasil mengeluarkan mereka dari hidupku tanpa harus menodai tanganku lebih jauh. Reno dan Dina sudah cukup menderita. Sekarang, giliranku untuk menemukan kebahagiaan. Aku memutuskan untuk pergi ke kota lain. Aku ingin memulai semuanya dari nol. Aku tidak perlu membawa banyak barang. Yang terpenting adalah kebebasan dan keberanian untuk melangkah maju. Aku tahu, di kota baru, aku bisa memulai hidup yang benar-benar berbeda. Aku tidak lagi terikat oleh masa lalu atau oleh rasa sakit yang pernah mereka berikan padaku. Setibanya di sebuah kota kecil di pinggir pantai, aku merasa ini tempat yang tepat. Suasana kota itu tenang, jauh dari keramaian dan drama yang telah menghancurkan kehidupanku selama ini. Pemandangan laut biru yang tenang dan suara deburan ombak memberi ketenangan batin yang sudah lama aku cari. Aku menyewa sebuah rumah kecil di dekat pantai. Rumah itu sederhana, tapi cukup nyaman untuk memulai hidup baru. Saat malam tiba, aku duduk di balkon sambil memandangi laut yang luas dan mendalam, seolah-olah memantulkan semua yang aku rasakan, kehilangan, kelegaan, dan harapan. Aku merenung sejenak tentang masa laluku, tapi aku tidak lagi merasakan sakit atau marah. Aku telah belajar melepaskan. Hari-hari berlalu dengan damai. Aku mulai merasa lebih ringan, seperti awan kelabu yang selama ini membayangiku perlahan menghilang. Aku mulai bekerja sebagai penulis lepas, mengisi waktu dengan hal-hal yang aku sukai. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai dengan diriku sendiri. Namun, meski aku sudah berusaha meninggalkan masa lalu, takdir sepertinya punya cara sendiri untuk menguji keteguhanku. Suatu malam, saat aku sedang duduk di kafe kecil di tepi pantai, ponselku berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Awalnya, aku ragu untuk mengangkatnya, tetapi entah kenapa, aku merasa harus mendengar siapa yang ada di balik panggilan itu. Halo? Suaraku terdengar datar. Athalias. Suara di seberang telepon membuatku terdiam sejenak. Itu suara Reno. Apa yang kau inginkan, Reno? Tanyaku, tetap menjaga nada tenang meskipun hatiku mulai berdebar. Dengar. Aku tahu aku tidak pantas berbicara denganmu setelah semua yang terjadi, tapi aku benar-benar butuh bicara denganmu. Suaranya terdengar lelah dan putus asa. Aku terdiam. Setelah semua yang dia lakukan, sekarang dia ingin bicara? Aku menutup mataku, mencoba menenangkan diri. Aku tidak ingin terjebak dalam drama lagi. Reno, apapun yang kau ingin katakan, aku tidak peduli. Aku sudah selesai denganmu dan masa lalu kita.
Jawabku tegas. Athalias, tolong. Dina sudah meninggalkanku. Aku kehilangan segalanya. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Suaranya semakin putus asa. Aku tertawa pelan, bukan karena gembira, tetapi karena ironi situasinya. Dina meninggalkannya? Setelah semua pengkhianatan itu, Reno akhirnya merasakan apa yang pernah aku rasakan. Pengkhianatan dan kesendirian. Aku sudah memberimu banyak kesempatan, Reno, dan kau menghancurkannya setiap kali. Aku tidak ingin mendengar ceritamu lagi, kataku dengan tegas, lalu menutup telepon. Setelah menutup telepon, aku menatap laut lagi. Kali ini, aku tidak merasa terpengaruh oleh Reno. Aku tidak lagi merasa marah atau dendam. Aku hanya merasa kasihan. Dia telah membuat pilihannya, dan kini dia harus hidup dengan akibatnya. Itu bukan lagi urusanku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari salah seorang teman lama. Reno telah menjual rumahnya dan pindah ke kota lain. Dia benar-benar kehilangan segalanya, termasuk pekerjaannya. Dina juga tidak pernah kembali padanya. Kabar itu tidak mengguncangku sama sekali. Aku sudah melangkah terlalu jauh dari semua drama itu. Aku memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri dan kehidupanku yang baru. Di kota kecil ini, aku menemukan ketenangan dan kebebasan yang selama ini aku cari. Aku tidak lagi dibayangi oleh pengkhianatan atau rasa sakit masa lalu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bebas. Aku menyadari bahwa balas dendam tidak selalu tentang menghancurkan orang lain. Kadang-kadang, balas dendam terbaik adalah dengan hidup bahagia, sementara mereka yang menyakitimu tenggelam dalam kejatuhan mereka sendiri. Dengan keyakinan baru, aku melangkah ke masa depan yang penuh harapan. Tak ada lagi Reno, tak ada lagi Dina, dan tak ada lagi rasa sakit. Hanya ada aku, Athalias, dan hidup baru yang siap aku hadapi dengan penuh semangat. Kehidupan baruku di kota kecil ini berjalan lancar dan damai. Setiap hari aku merasa semakin jauh dari masa lalu yang penuh luka. Aku menikmati pagi-pagi yang tenang, menulis dari rumah kecilku yang menghadap laut, dan berjalan-jalan di pantai saat matahari terbenam. Seolah-olah aku sudah menutup buku tentang Reno, Dina, dan semua yang pernah terjadi. Namun, sebagaimana takdir seringkali bermain dengan nasib kita, kehidupan damai itu tak berlangsung lama. Suatu hari, saat aku sedang duduk di sebuah kafe kecil, menikmati kopi hangat di pagi yang cerah, aku melihat seorang wanita yang sangat familiar masuk ke dalam kafe. Wajahnya tak mungkin aku lupakan. Bu Ratna, ibu mertuaku. Detik itu juga, perasaanku campur aduk. Jantungku berdegup kencang, tetapi aku berusaha tetap tenang. Mengapa dia di sini? Bagaimana dia bisa menemukanku di kota kecil ini? Bukankah semua urusan dengan Reno dan keluarganya sudah selesai? Aku segera menunduk, berharap dia tidak melihatku. Tapi takdir kembali mempermainkan nasibku. Tatapan kami bertemu, dan dalam sekejap, Bu Ratna menghampiriku. Ekspresi wajahnya terlihat berbeda dari yang aku ingat. Kali ini, dia tidak terlihat angkuh atau sombong seperti dulu. Dia tampak letih dan murung. Athalias, suaranya bergetar sedikit saat dia mengucapkan namaku. Aku meneguk kopiku dengan tenang, berusaha menjaga nada suaraku tetap stabil. Bu Ratna, ada apa? Bu Ratna duduk di depanku tanpa diundang, menarik napas panjang sebelum berbicara. Aku tahu kau mungkin tidak ingin mendengar apa-apa dariku atau keluargaku lagi, tapi Reno benar-benar hancur sekarang. Aku diam, menunggu dia melanjutkan. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan dariku, tapi aku siap mendengarkan. Reno,
Setelah kau meninggalkannya, Dina juga meninggalkannya. Rumah mereka sudah dijual, dan dia kehilangan pekerjaannya. Sekarang dia benar-benar terpuruk. Athalias, aku tidak tahu lagi harus kemana. Aku tidak bisa hanya melihat anakku hancur seperti ini. Bu Ratna berkata dengan air mata mulai menggenang di matanya. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan emosi. Di satu sisi, aku merasa puas mendengar bahwa Reno akhirnya menerima balasan atas semua yang dia lakukan padaku. Namun di sisi lain, melihat Bu Ratna yang selama ini begitu arogan, kini datang padaku dengan hati yang remuk, sedikit menggugah perasaanku. Apa yang kau harapkan dariku, Bu? Tanyaku akhirnya. Suaraku tenang tapi tegas. Bu Ratna menunduk, menyeka air matanya sebelum menjawab. Aku hanya ingin meminta maaf, Athalias. Aku tahu, sebagai ibu mertuamu dulu, aku tidak pernah benar-benar menerima atau menghargaimu. Aku terlalu percaya pada Reno, dan aku buta pada apa yang dia lakukan. Aku tidak pernah membelamu saat kau membutuhkan. Sekarang, semuanya sudah terlambat. Reno sudah kehilangan segalanya. Dan itu sebagian karena aku juga. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Jadi aku datang padamu. Kata-kata Bu Ratna mengingatkan aku pada semua yang pernah terjadi di masa lalu. Dulu, dia memang tidak pernah menghargai keberadaanku sebagai menantu. Dia selalu berpihak pada Reno, bahkan saat Reno jelas-jelas bersalah. Tapi sekarang, dia datang kepadaku, memohon maaf atas kesalahannya. Aku terdiam cukup lama. Rasanya seperti berada di persimpangan jalan. Aku bisa saja membiarkannya pergi dengan penyesalannya, membiarkan dia dan Reno menanggung akibat dari perbuatan mereka sendiri. Tapi, apakah itu yang benar-benar aku inginkan? Bu Ratna, aku menghargai permintaan maafmu. Tapi aku harap kau tahu, aku sudah lama meninggalkan semuanya. Aku sudah selesai dengan Reno, Dina, dan semua drama yang pernah ada. Hidupku sudah jauh lebih baik sekarang, kataku dengan tenang. Bu Ratna menatapku, dan dari sorot matanya, aku bisa melihat dia benar-benar menyesal. Aku tahu, Athalias, kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Tapi, Reno, dia butuh bantuan. Bukan hanya dariku, tapi mungkin darimu juga. Dia menyesal. Athalias, dia benar-benar menyesal atas semuanya. Aku menggeleng pelan. Penyesalan datang terlambat. Bu, Reno membuat pilihannya. Aku sudah terlalu banyak memberi kesempatan, dan setiap kali dia menghancurkannya. Sekarang, aku tidak bisa lagi terlibat dalam hidupnya. Bu Ratna terdiam, lalu mengangguk pelan. Dia sepertinya mengerti, meskipun jelas bahwa dia tidak puas dengan jawabanku. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan tersenyum kecil. Aku paham, Athalias. Terima kasih sudah mau mendengarkanku. Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa, dan Bu Ratna berjalan keluar dari kafe, meninggalkan aku sendirian dengan pikiranku. Setelah kepergiannya, aku duduk terdiam. Apakah aku benar-benar sudah selesai dengan masa laluku? Ataukah masih ada bagian dari diriku yang belum benar-benar melepaskan? Tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin kembali. Hidupku sekarang jauh lebih baik tanpa Reno, tanpa Dina, dan tanpa drama yang pernah mengisi hari-hariku. Saat malam tiba, aku memutuskan untuk pergi ke pantai lagi, menenangkan pikiranku. Angin malam yang sejuk menyentuh wajahku, dan suara deburan ombak memberi ketenangan yang selama ini aku butuhkan. Aku menatap laut yang luas dan dalam, dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa benar-benar siap melangkah ke depan, meninggalkan semua beban masa lalu. Seminggu berlalu sejak pertemuanku dengan Bu Ratna di kafe.
Meski aku sudah berusaha untuk melupakan pertemuan itu, pikiranku tak bisa berhenti memutar ulang apa yang dikatakannya. Penyesalan, air mata, dan permohonan maafnya terus terngiang di kepalaku. Tapi, aku tahu di lubuk hatiku, aku tak bisa kembali. Aku sudah melalui begitu banyak luka dan kekecewaan. Reno memilih jalannya, dan aku telah memilih jalanku. Namun, satu sore, aku dikejutkan oleh ketukan di pintu rumah kecilku. Saat aku membuka pintu, berdiri di sana sosok yang tak pernah aku harapkan akan melihat lagi. Reno. Dia tampak jauh berbeda dari pria yang dulu aku kenal. Wajahnya kusut, matanya cekung, dan tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya. Aku bisa melihat dengan jelas bahwa kehidupan tidak lagi baik padanya. Ada kesan putus asa yang tergambar jelas dari ekspresi wajahnya. Athalias, bisakah kita bicara? Suaranya terdengar serak, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan beban di dadanya. Aku tak tahu apa yang mendorongku untuk membiarkannya masuk, tapi aku melangkah mundur, membiarkan dia masuk ke dalam rumahku. Reno melangkah perlahan ke ruang tamu, menatap sekeliling. Rumah yang indah, komentarnya singkat, mencoba memecah kesunyian yang tiba-tiba terasa menekan. Apa yang kau inginkan, Reno? Tanyaku akhirnya, duduk di kursi seberang sofa tempat dia duduk. Aku tak ingin berlama-lama berbasa-basi. Ada terlalu banyak kenangan buruk yang terhubung dengan pria ini. Reno menarik napas panjang, menundukkan kepala sejenak sebelum memulai. Aku datang ke sini untuk meminta maaf. Athalias, aku tahu aku tak punya hak untuk meminta apapun darimu setelah semua yang aku lakukan. Tapi aku sungguh menyesal. Dia mendongak menatapku, air mata menggenang di sudut matanya. Maaf, setelah semua yang kau lakukan. Reno, kau kira hanya dengan kata maaf semuanya akan selesai? Suaraku tegas, meskipun ada getaran kecil di dalamnya. Luka yang dia tinggalkan masih terasa nyata, meskipun sudah lama berlalu. Tidak, aku tahu itu tidak cukup, jawab Reno cepat. Tapi aku benar-benar hancur. Dina pergi, rumah kami dijual, dan aku kehilangan pekerjaanku. Aku benar-benar tersesat tanpa arah. Aku telah menghancurkan semuanya, termasuk diriku sendiri. Aku menatapnya dengan campuran emosi. Bagian dari diriku merasa puas bahwa dia akhirnya merasakan akibat dari semua perbuatannya. Tapi, di sisi lain, aku tak bisa sepenuhnya menikmati penderitaannya. Mungkin karena ada bagian dari diriku yang dulu pernah sangat mencintainya, bagian yang masih bisa merasakan simpati. Kau pikir aku peduli dengan apa yang terjadi padamu sekarang, Reno? Tanyaku dingin, berusaha menahan emosi yang bergejolak di dalam dadaku. Reno terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku tahu kau mungkin tak peduli lagi, dan itu wajar. Aku pantas mendapatkan ini semua. Tapi aku datang ke sini untuk memperbaiki semuanya. Jika itu mungkin kita bisa memulai kembali. Aku tertawa kecil, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Memulai kembali? Reno, aku sudah selesai denganmu. Aku sudah menemukan hidup baru di sini. Jauh dari semua drama yang kau ciptakan. Kau pikir aku akan kembali setelah semua yang kau lakukan padaku? Athalias, aku benar-benar berubah. Aku sadar bahwa aku telah salah. Aku butuhmu lebih dari sebelumnya, katanya. Nadanya penuh harap. Aku menggeleng, menatapnya tajam. Kau butuhku? Tidak, Reno. Yang kau butuhkan adalah menghadapi kenyataan bahwa kau telah menghancurkan hidupmu sendiri. Aku bukan penyelamatmu. Aku bukan seseorang yang bisa kau pergunakan lagi seperti dulu.
Air mata mulai jatuh dari mata Reno. Aku minta maaf. Athalias. Aku benar-benar minta maaf. Kau adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku, dan aku terlalu bodoh untuk menyadarinya. Aku pernah mencintaimu, Reno, kataku dengan suara lembut tapi tegas. Tapi cinta itu sudah mati. Kau yang membunuhnya. Aku tak lagi ingin ada dalam hidupmu. Kau harus belajar menghadapi hidup tanpaku. Reno tertunduk. Tangisnya semakin keras. Aku menatapnya dengan perasaan yang aneh. Campuran antara rasa iba dan kebebasan. Ini adalah akhir dari segala hal. Tak ada lagi sisa dari hubungan kami. Reno hanyalah bayangan dari masa lalu yang harus aku lepaskan sepenuhnya. Aku harap kau menemukan jalanmu, Reno, kataku sambil berdiri. Tapi aku tak bisa lagi menjadi bagian dari hidupmu. Reno bangkit perlahan, menyeka air matanya. Dia tahu bahwa ini adalah perpisahan yang sebenarnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melangkah keluar dari rumahku, meninggalkanku dengan keheningan yang anehnya terasa melegakan. Saat pintu tertutup di belakangnya, aku merasakan beban berat terangkat dari dadaku. Aku sudah membereskan bagian terakhir dari masa laluku. Reno kini benar-benar menjadi bagian dari kenangan, tak lebih. Aku berjalan ke jendela, melihat Reno berjalan menjauh dengan langkah lamban. Aku tak tahu apa yang akan terjadi padanya selanjutnya, tapi itu bukan lagi urusanku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bebas. Aku tersenyum kecil. Kehidupan baru yang telah aku bangun adalah milikku sepenuhnya, dan aku tak akan membiarkan siapapun menghancurkannya lagi. Seminggu setelah pertemuan terakhirku dengan Reno, aku merasa hidupku telah kembali ke jalurnya. Aku semakin fokus pada pekerjaanku, dan setiap hari aku merasa lebih kuat dan bebas dari bayang-bayang masa laluku. Namun, ada satu hal yang belum terungkap sepenuhnya, kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Reno dan Bu Ratna. Sejak Bu Ratna datang ke rumahku dan memohon maaf, aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Ada sebuah rahasia yang belum ia ceritakan. Aku mencoba menepis perasaan curiga ini, tapi itu terus menghantuiku. Suatu hari, saat sedang duduk di teras rumah, handphoneku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak aku kenal. Pesan itu singkat namun penuh makna. Athalias, kita perlu bicara. Aku tahu kebenaran tentang Reno dan Bu Ratna. Ini lebih dari yang kau bayangkan. Temui aku di tempat biasa. Hatiku berdegup kencang saat membaca pesan itu. Tempat biasa? Satu-satunya tempat yang terlintas di benakku adalah kafe di mana aku bertemu Bu Ratna. Aku memutuskan untuk menemui orang yang mengirim pesan itu, meskipun aku tidak tahu siapa yang berada di balik nomor tersebut. Sore itu, aku tiba di kafe dengan perasaan campur aduk. Aku memilih meja yang agak tersembunyi di sudut ruangan. Mataku terus mengawasi pintu masuk, mencari siapapun yang tampak mencurigakan. Tak lama kemudian, seorang wanita masuk. Penampilannya sederhana, namun tatapan matanya tajam dan tegas. Dia langsung menuju mejaku tanpa ragu. Athalias, tanyanya sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk. Siapa kau? Aku Dina, jawabnya. Aku terkejut. Dina, perempuan yang dulu menjadi gundik Reno. Aku tidak pernah bertemu dengannya secara langsung, tapi cerita tentang dirinya sudah cukup membuatku membenci sosoknya. Namun, hari ini, dia tampak berbeda. Wajahnya lelah, dan ada kepedihan di matanya. Aku tahu ini pasti aneh bagimu, tapi aku datang ke sini untuk memberitahu kebenaran. Aku ingin kau tahu apa yang sebenarnya terjadi, katanya dengan suara pelan namun tegas.
Aku tetap diam, menunggunya melanjutkan. Reno, dia bukan hanya menghancurkan hidupmu. Dia menghancurkan hidupku juga. Setelah semua yang terjadi, dia meninggalkanku tanpa penjelasan. Aku terpuruk, kehilangan segalanya, dan aku tahu dia melakukannya juga pada orang lain. Jelasnya, aku mencoba menahan perasaan simpati yang tiba-tiba muncul. Apa yang kau maksud dengan orang lain? Dina menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Bu Ratna, ibunya sendiri. Aku mengerutkan kening, bingung. Apa maksudmu? Reno menggunakan ibunya. Dia memanfaatkan Bu Ratna untuk menutupi semua kebohongannya. Dia memanipulasi ibunya agar terus berpihak padanya, bahkan ketika dia tahu dia bersalah. Kau ingat saat Bu Ratna datang menemuimu? Itu bukan karena dia ingin meminta maaf. Itu karena Reno memintanya. Reno memaksa ibunya untuk melindungi dirinya sendiri, ungkap Dina. Aku merasakan darahku mendidih. Jadi, pertemuan dengan Bu Ratna itu hanya permainan lain Reno? Dina, kau pasti bercanda. Gumamku, meskipun di dalam hati aku tahu dia tidak mungkin berbohong. Wajahnya penuh dengan kepedihan yang sulit dipalsukan. Tidak, Athalias, aku tidak bercanda. Bu Ratna sebenarnya tahu tentang semua perselingkuhan Reno bahkan sebelum kau tahu. Tapi dia tetap diam karena Reno memintanya. Dia takut anaknya akan kehilangan segalanya jika kebenaran terungkap. Lanjut Dina. Aku merasa dikhianati lagi. Kali ini oleh seseorang yang kupikir adalah sekutuku. Jadi, semua ini adalah kebohongan besar? Bu Ratna membohongiku. Dina mengangguk. Ya, tapi aku percaya dia juga dipaksa oleh rasa cinta yang tak sehat pada anaknya. Dia tidak bisa melihat anaknya hancur, meski tahu apa yang dilakukannya salah. Air mataku mulai mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Aku marah pada Reno, pada Bu Ratna, dan pada diriku sendiri yang pernah percaya pada mereka. Semua rasa sakit yang kupendam, semua pengorbanan yang kulakukan untuk Reno ternyata sia-sia. Kenapa kau memberitahuku ini sekarang? Tanyaku dengan suara parau. Karena aku tahu kau berhak tahu kebenaran. Aku sudah cukup lama hidup dalam kebohongan, dan aku tidak ingin kau terus terperangkap di dalamnya juga. Jawab Dina dengan tulus. Aku terdiam sejenak, mencerna semua yang baru saja kudengar. Rasa sakit yang kurasakan selama ini kini terasa lebih dalam. Tapi di saat yang sama, aku merasa lebih kuat. Kebenaran ini, meskipun pahit, memberiku kekuatan untuk melangkah maju tanpa keraguan. Apa rencanamu sekarang? Tanyaku, memandang Dina yang tampak sama hancurnya seperti diriku dulu. Dina tersenyum lelah. Aku hanya ingin keluar dari kehidupan Reno sepenuhnya. Aku ingin memulai dari awal, seperti yang kau lakukan. Aku hanya berharap kebenaran ini bisa membantumu menutup bab ini juga. Aku mengangguk pelan, memahami maksudnya. Dina kemudian bangkit dari kursinya, meninggalkan sebuah amplop di meja. Ini adalah bukti semua yang aku katakan. Semoga bisa membantumu jika kau memerlukannya. Aku berharap yang terbaik untukmu, Athalias, katanya sebelum melangkah pergi. Aku menatap amplop itu, merasa campuran antara ketenangan dan kekacauan. Babak baru dalam hidupku mungkin saja dimulai sekarang. Tapi satu hal yang pasti, aku tak akan pernah lagi membiarkan siapapun, Reno, Bu Ratna, atau siapapun, menginjak-injak kebahagiaanku. Setelah pertemuan dengan Dina, aku memutuskan untuk membuka amplop yang dia tinggalkan. Tangan gemetar saat kubuka. Hati ini berdebar kencang. Di dalamnya terdapat beberapa foto,
rekaman suara, dan salinan percakapan pesan antara Reno dan Bu Ratna. Setiap bukti itu menguatkan pernyataan Dina bahwa selama ini aku telah dibohongi, dimanipulasi oleh orang-orang yang seharusnya mendukungku. Foto-foto itu menunjukkan Bu Ratna dan Reno yang berbicara serius, seolah-olah sedang merencanakan sesuatu. Ada juga percakapan yang membahas bagaimana Reno memaksa ibunya untuk menutupi perselingkuhannya. Air mataku menetes tanpa bisa ditahan lagi, merasa lebih dikhianati dari sebelumnya. Aku duduk di kursi dengan amplop di tangan, mencoba mencerna semua ini. Tapi perasaan marah dan ingin membalas dendam kembali menguasai diriku. Reno tidak akan bisa lolos begitu saja setelah semua kebohongan ini. Aku harus melakukan sesuatu. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Aku tahu bahwa Reno tidak hanya memanfaatkan Bu Ratna, tapi pasti ada lebih banyak hal yang dia sembunyikan. Dina mungkin hanya memberiku sebagian kecil dari kebenaran, dan aku tidak akan berhenti sampai semua fakta terungkap. Langkah pertamaku adalah mendatangi Bu Ratna. Aku tahu ini akan sulit, tapi aku tidak bisa terus diam. Aku harus mendengar langsung dari mulutnya. Aku harus memastikan bahwa apa yang Dina katakan benar. Dengan tangan masih bergetar, aku menelepon Bu Ratna, meminta bertemu dengannya di rumah. Suaranya di telepon terdengar cemas. Mungkin dia tahu sesuatu sedang terjadi, tapi dia tidak punya pilihan selain setuju. Setibanya di rumah Bu Ratna, aku disambut dengan senyuman canggung. "Athalias, apa kabar? Kenapa tiba-tiba ingin bertemu?" tanyanya dengan nada ramah, meskipun terlihat ada kecemasan di wajahnya. Aku langsung duduk di ruang tamu tanpa basa-basi. "Bu Ratna, saya tidak akan berlama-lama. Saya tahu tentang semuanya," ucapku tegas, menatap langsung ke matanya. Raut wajahnya berubah. Dia terdiam sejenak, seperti tidak yakin apa yang kumaksud. "Semua? Maksudmu apa, Athalias?" Aku mengeluarkan foto-foto dari amplop dan meletakkannya di meja. Tentang Reno. Tentang bagaimana ibu melindunginya selama ini, menutupi semua kebohongannya. Ibu tahu tentang perselingkuhannya, tapi ibu diam saja. Bu Ratna terkejut melihat foto-foto itu. Wajahnya memucat, dan aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Dia tidak bisa menyangka lagi. "Athalias, maafkan ibu." Ibu tidak tahu harus berbuat apa," katanya. Suaranya bergetar. "Jadi benar? Ibu tahu semuanya, tapi tetap berpura-pura tidak tahu?" tanyaku dengan nada tajam, penuh kemarahan. Bu Ratna terisak. "Reno memohon pada ibu. Dia bilang dia tidak ingin kehilanganmu. Dia berjanji akan berubah. Ibu hanya ingin melindungi anaknya. Athalias, ibu tidak bermaksud menyakitimu. Ibu benar-benar minta maaf." Mendengar permintaan maaf itu hanya membuatku semakin marah. Melindungi anak? Dengan cara seperti ini? Membiarkan dia berbohong dan menyakiti istrinya? Ibu seharusnya menghentikannya, bukan mendukung kebohongannya. Bu Ratna menundukkan kepala, tidak mampu berkata-kata. Aku bisa melihat betapa dia merasa bersalah, tapi itu tidak bisa menghapus apa yang telah dia lakukan. Kepercayaanku padanya sudah hancur, dan aku tidak yakin apakah aku bisa memaafkannya. Ibu tahu, Athalias, ibu salah. Ibu terlalu buta oleh cinta pada Reno. Tapi percayalah, ibu juga terluka oleh semua ini. Ibu tidak tahu bahwa semua ini akan semakin buruk. Reno, dia bukan lagi anak yang ibu kenal, ucap Bu Ratna dengan lirih. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Apalagi yang ibu sembunyikan dari saya? Tanyaku dingin.
Bu Ratna terdiam. Jelas ada sesuatu lagi yang dia sembunyikan. Dia tampak ragu, tapi akhirnya menghela napas panjang dan mulai bercerita. Ada satu hal lagi yang ibu belum ceritakan. Reno, dia sedang berencana untuk membawa seluruh hartanya ke luar negeri. Dia berencana meninggalkanmu dan memulai hidup baru di sana, tanpa kau ketahui. Kata-kata Bu Ratna bagai petir yang menyambar. Reno bukan hanya mengkhianatiku, dia juga berencana melarikan diri dengan seluruh aset yang seharusnya juga menjadi hakku. Kapan dia berencana melakukan itu? Tanyaku, menahan amarah yang semakin membara. Sebelum akhir bulan ini, dia sudah menyiapkan semuanya. Ibu mendengar percakapannya dengan seseorang di telepon. Jawab Bu Ratna pelan. Rasanya seperti dunia ini runtuh di hadapanku. Reno tidak hanya menghancurkan pernikahan kami, tapi dia juga berencana menghancurkan masa depanku. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Terima kasih atas kejujurannya, Bu Ratna. Tapi maaf, saya tidak bisa memaafkan semua ini begitu saja, kataku sebelum beranjak pergi dari rumahnya. Di dalam mobil, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan membiarkan Reno lolos begitu saja. Aku akan melawannya, mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hakku. Ini bukan hanya tentang perasaan lagi, ini tentang keadilan. Babak terakhir dari semua ini akan segera dimulai. Setelah pertemuanku dengan Bu Ratna, pikiranku berputar-putar, penuh rencana untuk menghentikan Reno. Hatiku sudah terlalu hancur oleh pengkhianatannya, dan aku tidak akan membiarkan dia mencuri segalanya dariku. Dia tidak bisa lolos begitu saja. Dia sudah terlalu jauh dan kali ini, aku yang akan mengambil kendali. Sesampainya di rumah, aku langsung menghubungi pengacaraku, Pak Arif, untuk segera bertemu. Aku butuh rencana yang matang, dan dia adalah orang yang tepat untuk membantuku menghadapi situasi ini. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang tidak mencolok dan jauh dari pandangan orang-orang yang mungkin mengenal kami. Pak Arif tiba tepat waktu, mengenakan setelan jas rapi seperti biasa. Wajahnya serius ketika aku menjelaskan semua yang baru saja kudapatkan dari Bu Ratna. Rencana Reno untuk membawa seluruh aset kami ke luar negeri tanpa sepengetahuanku. Kita harus bertindak cepat, alias. Jika apa yang dikatakan Bu Ratna benar, kita tidak punya banyak waktu, kata Pak Arif, sambil mencatat beberapa hal di bukunya. Aku tahu, Pak. Saya ingin memastikan bahwa dia tidak bisa pergi begitu saja. Saya ingin mendapatkan kembali semua yang menjadi hak saya, bahkan jika itu berarti harus melibatkan hukum, jawabku dengan tegas. Pak Arif mengangguk, tampak berpikir keras. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membekukan asetnya. Saya akan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menghentikan semua transaksi yang melibatkan aset bersama kalian. Ini akan mencegah Reno melakukan tindakan lebih lanjut tanpa persetujuan Anda. Berapa lama proses itu akan memakan waktu? Tanyaku. Tidak lama. Jika kita bisa mendapatkan bukti kuat yang menunjukkan bahwa dia berencana untuk melarikan diri. Kamu bilang Bu Ratna mendengar percakapannya, kan? Itu cukup untuk menjadi bukti awal. Tapi kita akan membutuhkan lebih banyak bukti untuk memperkuat kasus ini, jelasnya. Aku memikirkan foto-foto dan rekaman yang diberikan Dina. Itu mungkin bisa membantu kami, tapi aku butuh sesuatu yang lebih kuat untuk menghentikan Reno sepenuhnya. Aku harus bertindak cepat dan strategis. Selain itu, kita juga perlu mempersiapkan langkah perceraian. Jika Reno memang berencana meninggalkanmu, kamu harus mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu untuk menjaga posisimu di pengadilan. Ini juga akan membantu memperkuat hakmu atas aset yang dimiliki bersama, tambah Pak Arif. Aku menarik napas dalam-dalam. Perceraian memang sudah ada di pikiranku sejak lama,
Tapi kali ini semuanya terasa lebih nyata. Aku harus melakukannya, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk memastikan bahwa Reno tidak bisa lolos dengan semua kejahatannya. Saya setuju. Mari kita mulai prosesnya. Saya tidak akan membiarkan dia menghancurkan hidup saya lebih dari ini, kataku, penuh determinasi. Setelah pertemuan itu, Pak Arif langsung bergerak cepat. Dia menyusun dokumen-dokumen penting dan mulai mengurus langkah hukum untuk menghentikan Reno. Sementara itu, aku mulai menyusun rencana sendiri untuk mendapatkan lebih banyak bukti. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menyelidiki tempat di mana Reno biasa menghabiskan waktu bersama selingkuhannya. Berdasarkan informasi yang kudapat dari Dina, mereka sering bertemu di sebuah apartemen kecil di pinggir kota, tempat yang jauh dari kehidupan kami yang biasanya sibuk. Dengan rasa was-was, aku memutuskan untuk mendatangi apartemen itu. Aku membawa kamera dan perekam suara, berharap bisa mendapatkan bukti lebih lanjut. Saat tiba di sana, aku melihat mobil Reno terparkir di luar. Hatiku berdetak kencang, tetapi aku tahu ini adalah kesempatan untuk menangkapnya basah-basah. Aku menunggu beberapa saat di dalam mobil, memperhatikan gerak-gerik di sekitar apartemen. Tidak lama kemudian, aku melihat Reno keluar dari pintu depan, berjalan dengan seorang wanita yang pastinya adalah selingkuhannya. Mereka tertawa bersama, tampak bahagia, seolah-olah dunia ini milik mereka berdua. Rasa sakit dan marah menggelegak dalam diriku, tetapi aku harus tetap tenang. Dengan cepat, aku mengeluarkan kamera dan mulai memotret mereka dari kejauhan. Foto-foto itu akan menjadi bukti yang sangat penting dalam kasusku nanti. Setelah mendapatkan beberapa foto, aku keluar dari mobil dan berjalan mendekati apartemen. Aku menunggu Reno dan wanita itu pergi sebelum mencoba mendekat. Ketika mereka sudah jauh, aku mengetuk pintu apartemen, berpura-pura sebagai kurir. Seorang pria paruh baya membuka pintu. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. "Saya membawa paket untuk pemilik apartemen ini. Bisa saya titipkan di sini?" tanyaku, berusaha bersikap santai. "Oh, pemiliknya sedang tidak ada di rumah. Tapi kamu bisa meninggalkannya di sini," jawab pria itu, tampak tidak curiga. Aku tersenyum dan meninggalkan paket yang berisi sebuah perangkat kecil untuk merekam suara. Aku sudah siap dengan rencana ini sejak awal. Jika Reno kembali dan berbicara dengan selingkuhannya di apartemen ini, aku akan memiliki semua yang aku butuhkan. Ketika kembali ke mobil, aku merasakan beban di dadaku sedikit berkurang. Aku tahu ini baru permulaan, tapi langkah pertama telah diambil. Reno tidak akan bisa lari lagi. Dengan bukti-bukti yang kumiliki dan bantuan dari Pak Arif, aku yakin keadilan akan berpihak padaku. Ini bukan lagi soal cinta yang dikhianati, tapi soal mengambil kembali kendali atas hidupku. Jika Reno berpikir dia bisa mempermainkanku dan menghilang tanpa jejak, dia salah besar. Aku, Athalias, tidak akan pernah diam ketika dikhianati. Mereka kira aku bodoh, tapi mereka salah besar. Ini adalah perang yang akan aku menangkan. Keesokan harinya, aku mendatangi kantor pengacaraku, Pak Arif, untuk menyerahkan bukti-bukti yang telah kukumpulkan. Rekaman suara dari apartemen dan foto-foto yang kuambil menjadi senjata utamaku. Aku tahu, dengan bukti ini, Reno tidak akan bisa berkelit. Ini akan sangat membantu. Athalias, kami bisa langsung mengajukan gugatan pembekuan aset dan mempercepat proses perceraian, kata Pak Arif sambil memeriksa semua bukti. Aku hanya mengangguk. Tidak ada keraguan lagi dalam hatiku. Reno telah melampaui batas, dan aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Kami mulai mengajukan gugatan ke pengadilan, dan proses perceraian pun dimulai.
Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar bahwa pengadilan telah menyetujui permohonan pembekuan aset. Reno tidak akan bisa mengalihkan atau menjual aset kami sebelum kasus ini selesai. Ini adalah kemenangan pertama, tapi aku tahu ini baru awal dari pertempuran panjang. Seminggu kemudian, Reno akhirnya datang ke rumah untuk membicarakan hal ini. Wajahnya tampak penuh amarah, tapi aku tetap tenang. Ini adalah pertempuran yang harus kuselesaikan dengan kepala dingin. Athalias, apa-apaan ini? Kau membekukan semua aset kita? Kau gila! Teriak Reno begitu dia masuk ke ruang tamu. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Reno, kau pikir aku akan diam saja setelah semua yang kau lakukan? Kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak mengerti. Semua ini kulakukan untuk kita, untuk masa depan kita. Balas Reno dengan nada membela diri. Aku tertawa sinis. Masa depan kita? Jangan bercanda. Reno, kau menghancurkan masa depan kita ketika kau memilih selingkuh di belakangku. Kau dan gundikmu merencanakan semuanya, bukan? Reno terdiam sejenak. Lalu wajahnya berubah menjadi lebih serius. Athalias, dengarkan aku. Kita masih bisa memperbaiki ini. Aku tahu aku salah, tapi kita bisa memperbaiki semuanya. Aku minta maaf. Kata-katanya terasa hampa di telingaku. Tidak ada penyesalan yang tulus di matanya. Dia hanya berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Maaf. Setelah semua yang kau lakukan, kau pikir maaf saja cukup? Aku tidak bisa memaafkanmu. Reno, aku sudah memberikanmu kesempatan, tapi kau mengkhianati kepercayaan itu. Sekarang, kau harus menanggung akibatnya. Jawabku dengan tegas. Wajah Reno memucat. Dia tahu bahwa aku serius, dan tidak ada jalan kembali untuknya. Perceraian ini akan menjadi kenyataan, dan dia tidak akan bisa menghindarinya. Tak lama setelah pertemuan dengan Reno, aku mendapat kabar mengejutkan dari Dina. Bu Ratna, yang selama ini tampak mendukungku, ternyata bersekongkol dengan Reno. Dia tahu tentang perselingkuhan Reno sejak lama, bahkan ikut membantu Reno merencanakan pelarian mereka. Hati ini kembali terasa perih. Pengkhianatan datang dari berbagai arah. Aku merasa dikhianati bukan hanya oleh suamiku, tapi juga oleh mertuaku yang selama ini kuanggap sebagai ibu kedua. Aku memutuskan untuk menemui Bu Ratna dan mengonfrontasinya secara langsung. Saat aku tiba di rumahnya, dia tampak tenang seperti biasa, seolah tidak ada apa-apa. Ada apa? Athalias? Kau terlihat tegang, katanya dengan senyum ramah. Tegang? Tentu saja. Aku baru saja mengetahui bahwa kau bersekongkol dengan Reno untuk menipuku. Kau tahu semua ini sejak lama, tapi kau tidak pernah memberitahuku. Jawabku dengan nada penuh kekecewaan. Bu Ratna menghela napas panjang. Athalias, aku hanya ingin melindungi anakku. Aku tahu apa yang dia lakukan salah, tapi dia tetap anakku. Aku tidak bisa membiarkannya hancur. Melindungi? Kau melindungi seorang pengkhianat dan penipu. Kau tidak pernah memikirkan aku atau perasaan anakmu yang lain, istrinya. Suaraku meninggi. Bu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat rasa bersalah di wajahnya. Tapi, rasa bersalah itu tidak akan mengubah apapun. Aku sudah terlalu terluka oleh semua ini. Aku tidak butuh penjelasanmu lagi, Bu Ratna. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja, kataku sebelum pergi meninggalkan rumahnya. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Reno berusaha melawan, tapi dengan semua bukti yang kumiliki,
Pengadilan memihak padaku. Aset yang kami miliki dibagi secara adil, dan aku mendapatkan hak asuh penuh atas rumah dan harta kami yang lain. Reno tidak punya pilihan selain menerima kekalahannya. Dia kehilangan segalanya: rumah, harta, dan reputasinya. Selingkuhannya juga akhirnya meninggalkannya setelah tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari hubungan mereka. Pada akhirnya, aku berdiri sebagai pemenang. Tidak hanya dalam hal materi, tapi juga dalam hal harga diri. Aku telah mengambil kembali kendali hidupku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya lagi. Setelah perceraian selesai, aku memutuskan untuk memulai hidup baru. Aku tidak lagi melihat masa lalu dengan rasa sakit, melainkan sebagai pelajaran berharga. Aku fokus pada karierku dan orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Dina, sahabat setiaku, selalu ada di sampingku selama masa-masa sulit ini, dan aku bersyukur memilikinya. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi kita selalu punya pilihan untuk bangkit. Reno mungkin telah menghancurkan sebagian dari diriku, tapi dia tidak bisa menghancurkan segalanya. Kini, aku adalah Athalias yang baru, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berani menghadapi masa depan. Tamat.